Halo guys, perkenalkan nama saya Cahyani Ayushita. Di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogonium adalah sel induk sperma yang berfungsi untuk mempertahankan spermatogenesis dan menghasilkan sel yang berkembang menjadi spermatozoa. Spermatosit primer adalah sel diploid terakhir yang terbentuk dari spermatogenin, yaitu sel geminal yang belum matang, berfungsi untuk membelah spermasis dan menghasilkan spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder adalah sel haploid yang merupakan hasil pembelahan meiosis 1 dari spermatosit primer, berfungsi sebagai sperma sekunder dalam proses perkembangan produksi sperma. Spermatid adalah sel haploid yang terbentuk dari pembelahan meiosis 2 dari spermatosit, berfungsi sebagai gamet jantan yang akan berdiferensi menjadi spermatozoa. Spermatozoa adalah sel kelamin jantan yang berfungsi untuk membuahi sel telur dan menentukan jenis kelamin bayi. Yang pertama ada oogonium. Oogonium atau 2N membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau 2N. Oosit primer atau 2N membelah secara meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder atau N dan satu badan polar pertama atau N. Satu oosit sekunder atau N membelah secara meiosis 2 dirangsang oleh fertilisasi menjadi satu ootid atau N dan satu badan polar kedua atau N, sedangkan badan polar pertama atau N akan membelah lagi menjadi dua badan polar atau N. Satu ootid atau N berkembang menjadi satu ovum atau N dengan tiga badan polar atau N. Yang selanjutnya ada struktur sperma. Di bagian kepala ada okrosom, struktur berbentuk tapi yang terletak di bagian depan kepala sperma. Lalu ada nukleus, inti sel menyimpan materi genetik yang dibawa oleh sperma. Setengah kromosom yang bergabung dengan sel telur saat fertilisasi. Di bagian tengahnya ada mitokondria atau bentuk spiral yang menghasilkan energi untuk pergerakan spermatozoa. Lalu yang terakhir ada ekornya, yaitu membran plasma, struktur panjang yang berfungsi sebagai alat gerak. Ekor berfungsi untuk mendorong sperma bergerak melalui cairan reproduksi perempuan, memungkinkan sperma untuk mencapai sel. Selanjutnya ada struktur ovum. Yang pertama ada nukleus, adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu ada plasma membran, adalah lapisan tipis yang membatasi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Adalah lapisan protein tipis yang mengelilingi kuning telur. Lalu selanjutnya ada previtelin space, adalah ruang antara zona pelusida dari membran sel oosit atau sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada follicle cell, membantu sel telur matang dan siap dibuahkan. Lalu ada corona radiata, yaitu kumpulan serat-serat yang menghubungkan konteks otak dan batang otak serta lapisan sel yang mengelilingi sel telur. Lalu nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Selanjutnya ada sitoplasma, adalah cairan yang mengisi sel dan memiliki berbagai fungsi, diantaranya tempat penyimpanan bahan untuk metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya yang terakhir, zona pelusida adalah lapisan ekstraseluler yang mengelilingi sel telur dan embrio pada mamalin. Selanjutnya ada giloplasma ovum. Yang pertama, sel folikel adalah struktur kecil yang terdapat dalam ovarium atau indung telur.
Lalu ada enzim dalam akrosom adalah kantong yang ada di kepala sperma. Di dalamnya terdapat enzim penting untuk proses pembuahan. Lalu ada membran plasma. Ovum adalah lapisan berfungsi sebagai batas antara sel telur dan lingkungan luar. Lalu ada zona prelusida adalah lapisan glikoprotein yang berada di luar membran plasma. Badan basal sperma adalah bagian yang terletak di antara kepala sperma dan ekor, bagian yang menghubung dua komponen utama dari sperma. Lalu selanjutnya ada nukleus sperma adalah bagian dari kepala sperma yang mengandung kromosom. Yang terakhir ada granula kartikal adalah butiran kecil yang terletak di dekat membran plasma sel telur. Yang terakhir ada fertilisasi. Pertama dari indung telur yang menghasilkan sel telur, lalu ke pembuahan, proses di mana sperma membuahi sel telur. Setelah itu sel telur yang telah dibuahi akan mulai membelah diri. Di hari ketiga, zigot terus membelah menjadi beberapa sel. Morula adalah sel-sel hasil pembelahan membentuk kumpulan sel yang padat. Di hari kelima, morula terus berkembang menjadi blastosis. Blastosis ini merupakan bola sel berongga yang berisi cairan di dalamnya. Blastosis kemudian akan bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim implantasi. Terakhir ada embrio adalah tahap awal perkembangan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti benih yang baru ditanam, embrio ini akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lengkap.